Oke, salam jumpa teman-teman sekalian. Pada video kali ini kita akan berbicara kembali mengenai pengolahan data menggunakan Smart PLS. Pada video kali ini kita akan mengangkat kasus yang sering terjadi pada saat pengolahan data menggunakan Smart PLS, yaitu data tidak valid dan reliable. Nah, ini adalah kasus yang sering sekali terjadi pada saat kita mengolah data menggunakan Smart PLS. Nah, di Smart PLS itu pengujian validitas dan reliabilitas itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, data itu harus valid dan reliable terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan pada pengujian hipotesis. Namun seringkali kita itu mentok pada saat pengujian validitas dan reliabilitas, ya. Nah, kita mengalami kendala, ya, banyak sekali peneliti dan juga mahasiswa itu yang mengolah data menggunakan Smart PLS itu, kendala yang mereka alami adalah itu. Ketika mereka mengolah data menggunakan Smart PLS lalu menguji validitas dan reliabilitasnya, itu seringkali datanya itu tidak valid dan reliable. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa validitas di dalam SMPLS menggunakan Smart PLS itu ada dua jenis, ya, validitas konvergen dan juga validitas diskriminan. Lalu ada juga faktor loading. Nah, seringkali terjadi itu faktor loadingnya itu tidak semuanya valid atau di atas 0,7. Nah, itu sering sekali terjadi. Lalu misalnya datanya itu tidak reliable. Lalu kemudian yang paling sering terjadi juga adalah di validitas diskriminannya, yaitu di HTMT-nya, heteromonotide ratio-nya, dan juga Fornaleker kriterionnya. Nah, itu seringkali dua kriteria ini sulit untuk terpenuhi. Nah, makanya sering sekali peneliti atau mahasiswa itu akan mengalami banyak waktu untuk membuat datanya itu menjadi valid dan reliable. Nah, sebelum nanti kemudian ke uji hipotesis. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan satu solusi bagaimana caranya supaya data kita itu menjadi valid dan reliable pada saat kita mengolahnya menggunakan Smart PLS. Nah, di sini saya contohkan, ini ada satu model seperti ini. Nah, model seperti ini. Nah, di model ini itu ada 4 konstruk atau 4 variabel, yaitu kualitas produk, kesadaran kesehatan, ketersediaan, dan juga minat membeli kembali. Kalau teman-teman lihat konstruk-konstruk ini adalah konstruk-konstruk itu yang didasarkan pada suatu teori yang mungkin saja teorinya itu memiliki referensi yang terbatas. Misalnya begini, minat membeli kembali, ini kan pasti referensinya terbatas sekali. Atau misalnya kesadaran kesehatan, pasti referensinya terbatas atau teorinya terbatas. Nah, karena keterbatasan teori itu, itulah yang membuat seorang peneliti atau mahasiswa ketika mengembangkan atau membuat butir-butir atau indikator-indikator untuk konstruk ini, ya, itu seringkali tidak menggunakan atau hanya menggunakan teori yang terbatas tadi. Nah, menggunakan teori yang terbatas tadi. Jadi teorinya itu tidak kuat gitu. Nah, teorinya itu tidak terlalu kuat, ya, ketika membuat atau mengembangkan kuesioner atau alat ukur ini, itu teorinya tidak kuat. Nah, karena ketidakkuatan teori dan keterbatasan teori inilah yang membuat item-item ini itu lemah dalam hal dia mengukur konstruk tersebut. Misalnya item PQ1 sampai PQ4 ini belum tentu item yang mengukur kualitas produk. Nah, atau item
item HC1 sampai HC5 belum tentu adalah item yang mengukur kesadaran kesehatan, karena item-item ini dibuat dari teori yang sangat terbatas tadi. Nah, dibuat dari teori yang terbatas tadi, yang teorinya tidak kuat begitu. Nah, inilah yang menyebabkan ya, ketika kita mengolahnya menggunakan Smart PLS itu valid dan reliable, kita akan kesulitan ya untuk atau data kita ini akan sulit untuk valid dan reliable. Maka salah satu saran yang bisa diberikan itu adalah sebelum kita mengolah data kita ini menggunakan Smart PLS, ada baiknya kita menguji dulu validitasnya ya. Validitasnya itu menggunakan analisis faktor, khususnya exploratory faktor analisis. Nah, itu saran saya. Oke. Nah, untuk lebih lanjutnya ya, kita akan mencoba melakukan uji exploratory faktor analisis. Jadi saya punya model seperti ini. Ini modelnya. Belum saya masukkan ya, belum saya olah di Smart PLS. Sebelum kita mengolahnya di Smart PLS, kita menguji dulu ini menggunakan exploratory faktor analisis. Nah, di sini saya sudah punya datanya yang ini datanya ini. Nah, lalu kemudian data ini saya masukkan ke JASP. Nah, di JASP ini kita akan menguji exploratory faktor analisis dari data ini ya. Dari data ini. Nah, kita ke faktor, pilih exploratory faktor analisis, kita masukkan saja semua itemnya. Nah, lalu kemudian selanjutnya kita biarkan saja semuanya ini default seperti ini. Yang kita ubah cuma ini, cuma yang ini. Nah, yang ini kita ubah ya, faktornya ini kita samakan dengan jumlah konstruk ini. Jadi jumlah konstruk ini kan ada 4. Jadi kita buat di sini jumlah faktornya adalah 4. Nah, sekarang kita lihat hasilnya di faktor loading ini. Nah, ini ini saya hapus dulu ini. Jadi ada yang tidak ini, saya hapus dulu ini. Lalu ini dan ini. Nah, oke, sekarang mari kita perhatikan di faktor loading ini, tabel ini. Nah, teman-teman lihat di sini ada item-item ini terbagi menjadi 4, masuk pada 4 faktor. Item HC1 sampai HC5 itu masuk pada faktor 1. Itu berarti bahwa item HC ini benar-benar mengukur kesadaran kesehatan ya, HC1 sampai HC5. Lalu kemudian item PQ1 sampai PQ4 itu masuk di faktor 2. Berarti benar-benar item PQ1 sampai PQ4 ini mengukur kualitas produk. Namun di sini teman-teman lihat ada satu item yang masuk pada faktor 2 juga, tetapi dia bukan item PQ, yaitu PI14. Nah, padahal PI14 ini adalah item yang mengukur minat membeli kembali, tetapi dia masuk pada faktor 2 bersama-sama dengan item PQ1 sampai PQ4. Itu berarti item PI14 ini dia itu sebenarnya item yang tidak mengukur minat membeli, tetapi dia mengukur ini kualitas produk. Nah, itu. Tetapi nanti kita ini ya. Kita coba ini. Oke, kemudian yang berikut di faktor 3 itu ada PA1 sampai PA4. Nah, PA1 sampai PA4 ini adalah item yang mengukur ketersediaan. Nah, ini sudah benar. Lalu PI1 sampai PI1, PI2, PI3 dan PI5 itu masuk di faktor 4. Dan PI ini adalah item untuk mengukur minat membeli. Nah, jadi item yang mengukur minat membeli itu ada item PI1, PI2, PI3 dan PI5. Sedangkan PI4
tidak termasuk item yang mengukur minat membeli, tetapi dia lebih condong untuk mengukur ini, kualitas produk. Nah, jadi itu ya. Nah, langkah berikutnya kita akan menghapus item yang jadi di sini saya akan menghapus item yang yang faktor loadingnya itu di bawah 0,5. Di bawah 0,5. Nah, item PI14 ini akan saya hapus. Ya, ini akan saya hapus. PI4. Nah, ini akan saya hapus. Nah, saya hapus. Lalu item PI5 ini juga saya hapus karena faktor faktor loadingnya cuma 0,4, tidak sampai 0,5, maka saya hapus PI5. Nah, sekarang kita sudah punya ini item-item ini. Nah, sekarang saya ke Smart PLS. Nah, item yang akan saya hapus itu adalah item PI1 dan PI4 dan PI5. PI4 dan PI5 itu saya hapus karena mereka tidak bagus ya itemnya. Nah, lalu kemudian sekarang kita mulai melakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Kita kalkulasi PLS algorithm, start calculation. Nah, mari kita perhatikan faktor loadingnya semuanya hijau. Nah, reliabilitas dan validitas konvergennya semuanya hijau. Diskriminan validity-nya hijau. Forerunner-nya semuanya ini, forerunner-nya itu nilai yang di atas lebih besar daripada nilai yang di bawah. Jadi ini sudah valid dan reliable, teman-teman. Oke, sekarang bagaimana kasusnya? Kasusnya kalau misalnya kita sudah mengolah datanya di Smart PLS dan ternyata validitas dan reliabilitasnya itu bermasalah, ya. Bagaimana kasusnya seperti itu ya? Bagaimana kalau misalnya kita sudah mengolah di Smart PLS dan ternyata validitas dan reliabilitasnya itu belum terpenuhi. Misalnya ini data yang ini ya, model ini. Nah, model ini. Nah, ini kita kalkulasi. Kita uji validitas dan reliabilitasnya. Nah, kita lihat auto loadingnya. Nah, auto loadingnya itu ternyata masih ada yang di bawah 0,7 nih. Nah, lalu reliabilitasnya dan validitas konvergennya sudah bagus. Diskriminan validity-nya ini bermasalah karena masih ada nilai yang ini heteromonotrationnya itu nilainya masih ada yang di atas 0,9. Lalu Fornelleker kriterionnya ini korelasinya ini masih ada yang nilainya itu lebih besar daripada akar kuadrat AV-nya. Misalnya yang ini akar kuadrat AV-nya itu kan 0,787, tapi korelasinya 0,808. Berarti kan dia nilainya lebih besar. Nah, itu berarti data ini itu dia bermasalah pada faktor loading dan juga validitas diskriminannya. Nah, ini karena kita belum menggunakan exploratory, menguji menggunakan exploratory faktor analisis. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ujikan dulu data ini menggunakan exploratory faktor analisis. Nah, datanya sudah masukkan di sini. Lalu kita ke exploratory faktor analisis, kita masukkan semua. Kita masukkan aja semua. Sekarang kita buat faktornya ada 4 atau konstruknya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. Kita di sini kita manualnya ini kita bikin ada 4. Nah, oke, kita tunggu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada kekacauan di sini. Misalnya di faktor 1 itu berkumpul item-item yang tidak sama gitu, item-itemnya tumpang tindih gitu. Ya, misalnya item C1 ini berkumpul, tapi di faktor 1 ini juga ada item FFR1, lalu ada item PC. Nah, lalu misalnya di mana lagi ini ya. Nah, itu yang bermasalah itu di faktor 1 ini. Lalu ada juga item yang
dia bisa mengukur dua faktor. Misalnya item PC12 ini dia bisa mengukur faktor 1, bisa mengukur faktor 3. Atau item FFR11 dia bisa mengukur faktor 2 dan bisa mengukur faktor 4. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan cleaning data ini ya. Nah, pertama-tama kita ke faktor 1. Nah, di faktor 1 ini itu lebih banyak masuk itu adalah item dari CI atau dari content information yang ini. Content information. Maka bisa kita katakan faktor 1 ini adalah content information. Maka item-item yang tidak termasuk content information kita hapus. Misalnya item PC13 ini kita hapus. PC13 kita hapus. Lalu yang berikut FFR1 kita hapus. Nah, FFR1 kita hapus. Lalu PC12 kita hapus. Lalu FFR4 kita hapus. FVR4 kita hapus. Oke, nah sekarang di faktor 1 hanya ada item yang CI. Di faktor 2 itu ternyata berkumpul item-item dari functional value ya. Functional value berarti faktor 2 ini adalah functional value. Di faktor 3 berkumpul item-item PC. Berarti item 3 ini adalah item untuk privacy concern. Lalu di faktor 4 itu berkumpul item-item UV atau use fintech. Nah, ada item-item yang tidak masuk di faktor manapun, yaitu item PC1, PC2, dan OV4. Ini kita hapus saja. PC1, PC2. PC1 kita hapus. PC1 kita hapus. PC2 kita hapus. Oke. Nah, PC12 ini kita belum hapus. PC12 ini kita hapus. PC12. Nah, PC12. Oke, nah ini sudah mulai lebih rapi. Sekarang tahap berikutnya kita akan menghapus item yang mana ya? Ini UV4 ini belum ya? UV4. Nah, ini UV4. Oke. Langkah berikutnya kita akan menghapus item-item yang nilai faktor loadingnya itu di bawah 0,5, karena kita menginginkan item yang kuat ya, item yang kuat. Nah, item yang kuat itu menurut referensi itu di atas 0,5, sehingga kita hapus saja item-item yang faktor loadingnya di bawah 0,5. Kita mulai dari faktor yang pertama, itu ada C6 dan C8. Nah, C6 dan C8 ini kita hapus. C6. Nah, langkah berikutnya C8. Oke. Yang berikutnya FVR2. Nah, FVR2 ini kita hapus karena nilainya di bawah 0,5. Oke, yang berikutnya CI5. CI5 kita hapus. Oke, nah selanjutnya kita cari lagi, mungkin masih ada. Nah, ini PC7 dan PC3 kita hapus. PC7 dan PC3. Oke. Nah, kita lihat lagi apakah masih ada? Masih ada. Ini masih ada PC4, PC5, PC6. PC4, 5 dan 6. Kita tunggu. Ternyata masih ada. Itu PC11. Itu masih di bawah 0. Oh, sudah tidak. Maaf tadi, PC11. PC11 kita masukkan lagi. Oke. Nah, ini sudah. Ya, sudah teman-teman, semuanya sudah di atas 0,5. Nah, inilah hasil akhirnya.
item-item ini berada pada faktornya masing-masing. Misalnya faktor 1 itu adalah item-item content information, faktor 2 itu item-item functional value, faktor 3 itu adalah item-item use fintech, dan faktor 4 itu adalah item-item untuk ini apa namanya, privasi concern. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Oke, mana saya pakai ini saja. Oke, kita masukkan misalnya item content information. Content information itu hanya ada item 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6 nya tidak ada, 5, 6 nya tidak ada, 5, 6 nya kita hapus, delete 5, 6. Nah, 5, 6 nya kita hapus. Kita lihat lagi, 7 ada, 8 tidak ada, 8 tidak ada. Lalu yang berikut 9 ada, 10 ada, 11 ada, 11 ada. Selesai ini. Jadi ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini. Lalu yang berikut kita ke FVR ya. FVR itu ada item 357 3567 ya. 3567, 3567. 35. Oh, salah. Wah, salah. Maaf. Salah saya. Kita ke faktor 2 dulu. Ada 3567 ya. 3567 berarti kita masukkan lagi 35672 tidak. Nah, 35 kita masukkan lagi VVR 5 ya. Nah, ini VVR 5 kita masukkan 35 mana tadi 35. 4 nya tidak ada. 4 tidak ada. 35 67 berarti 6 nya kita masukkan. Oke, 6 nya kita masukkan 3567. Lalu yang berikut 3567 9, 3567 8. 8 nya ada 8, lalu 9 ada, 10 dan 11. 9, 10 dan 11. 1 tidak ada ya, 1 tidak ada. Jadi 1 kita buang. 3567 89 10 11. 3567 89 10 11. Oke, sudah. Sekarang kita ke sini. Faktor 1 CI ini itu yang ada adalah 1 2 3 4, CI 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4, lalu 5 tidak ada. Oke. 5 tidak ada. 6 juga tidak ada. 6 juga tidak ada. 7 ada. 8 juga tidak ada. 8 tidak ada. 9 ada. 10 ada. 10 ada. 11 ada. Oke, kita lihat lagi. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 7 9 10 11. Oke, udah benar. Nah, sekarang kita ke item UFI, Use Fintech. Itu ada 1 2 3. Oke, 1 2 3 5 6. 1 2 3 5 6. 1 2 3 5 6 berarti 4-nya tidak. 5 6. 1 2 3 5 6 7. Ya, ini sudah benar, ini. Sudah benar. Oke, 1 2 3 5 6 7. Sekarang kita yang ke privasi concern. Nah, di sini privasi concern ini yang paling banyak dihapus ya. Jadi dia hanya ada 8 9 10 11. 8 9 10 11 berarti yang lain kita hapus. 1 kita hapus. Lalu 2 kita hapus. 3 kita hapus. 4 kita hapus. 5 kita hapus. 6 kita hapus. 7 kita hapus. 8 9
10 11 89 10 11 89 10 11 berarti 12 nya kita hapus, 13 nya juga kita hapus. Oke, nah ini sudah selesai. Kita sudah melakukan exploratory factor analysis dan hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita mulai melakukan uji validitas dan reliabilitas. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Loadingnya. Nah, auto loadingnya semuanya hijau. Kalau yang tadi sebelum kita melakukan exploratory factor analysis itu kan masih ada yang merah. Sekarang semuanya hijau. Nah, reliabilitasnya semuanya sudah hijau. Discriminant validity-nya semuanya sudah hijau. Formula Laker-nya kita lihat nilai yang di atas itu lebih besar daripada nilai yang di bawah. Jadi ternyata teman-teman berhasil ya. Nah, jadi setelah kita melakukan exploratory factor analysis, lalu kita masukkan data ini ke Smart PLS dan kita olah, ternyata hasilnya itu menjadi valid dan reliable. Nah, jadi demikian saja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, terutama untuk para peneliti dan juga teman-teman yang membuat tugas akhir menggunakan Smart PLS. Semoga video ini membantu. Terima kasih.